Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Jannah Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita mengenai apa-apa yang wajib kita ketahui, apa-apa yang sudah menjadi pokok-pokok dari agama kita, yakni agama Islam. Yang ini semua tidak lain hanyalah untuk menjadikan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat khususnya. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu semuanya jemaah Masjid Al-Jannah, termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar di dalam meniti agama Islam, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Amin. Di dalam kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada yakni amalan yang berpahala seperti pahala haji, di mana haji merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah yang agung dan yang berat, di mana dari sisi tenaga, pikiran, biaya dan seterusnya. Akan tapi atas kemurahan dan kasih sayang Allah, Allah pun memberikan pahala-pahala semisal pahala haji pada amal ibadah yang lain. Untuk mengingatkan pelajaran yang lalu, saya punya murid khusus, yakni Pak Haji Zainal. Ya. Ayo Pak Zainal, hadis Arba'in yang nomor 37, karena terkait dengan pembahasan pertama, yakni bahas masalah niat. Hadis yang pertama beliau sudah menghafalkannya. Sekarang kita akan dengar hadis yang ke-37 karena berkaitan dengan hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Monggo silakan Pak Zainal. Malik bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarbihi marabihi tabaraka wa ta'ala qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, hadis qudsi bahwa beliau bersabda, innallaha katabal hasanati wasai'ati summa bayyana dzalika. Barang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebajikan dan keburukan, kemudian menjelaskan tentang hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat melakukan suatu kebajikan dan ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya satu kebajikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu masra sanatin ila sab'imi'ati dhifin ila dhafin katsira. Dan jika seseorang berniat melakukan suatu kebajikan dan ia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya 10 kebajikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berkali-kali lipat banyaknya. Wa in hamma bisai'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Dan jika seseorang berniat melakukan suatu keburukan dan tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya satu kebajikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu hasanatan wahidah.
Dan jika seseorang berniat melakukan suatu keburukan, sayyi'atan. ya, Sayyi'atan. Yang kedua ini. Ulangi. wa in hamma Biha biha fa'amilaha fa'amilaha katabaha Allah. kataballahu sayyata wahida. Tadi keliru ya. Iya, tadi ini punya hasanah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyata wahida. Jika seseorang berniat melakukan suatu keburukan dan ia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya satu keburukan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya. Saya sangat terharu sekali. Ada seseorang yang mau menghafalkan apa yang saya sampaikan dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya pun menginginkan menghafalnya. Saya meyakini. Tapi dengan keterbatasan dan lain sebagainya, Bapak-bapak yang lain belum. Tapi saya meyakini seperti itu. Dan Alhamdulillah Pak Zainal menghafalkannya. Ya. Kalau dinilai anak sekolah itu sudah nilainya 7,5. Ada kekeliruan satu saja, tapi bukan fatal. Jikalau riwayat yang disebutkan Ibnu Abbas, maka disebutkannya radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhu betul. Lebih betul kalau anhuma. Karena apa? Karena Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah itu anaknya, Abbas itu adalah bapaknya. Kedua-duanya sahabat Nabi. Maka radhiyallahu anhuma itu akan lebih. Jadi jika hanya disebut radhiyallahu anhu betul, sudah betul. Tapi disebut anhuma, yakni mendoakan Ibnu Abbas dan bapaknya, yakni Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi dan sahabat juga. Ya, terima kasih sekalian. Seperti itu. Jadi itu untuk mengingatkan kita tentang hadis yang berkaitan dengan niat. Kemudian amalan yang kedua yang kita masuk materi yang berpahala seperti halnya ibadah haji. Yang amalan yang pertama adalah saya sebutkan yang pertama yang kemarin adalah mendatangi sholat berjamaah dalam keadaan berwudu dari rumahnya. Itu amalan yang pertama. Pertama, kedua, dan ketiga sebetulnya tidak merupakan urutan ya. Jadi boleh yang disebut yang mana. Ini hanya saya mudahkan aja untuk mengurutkan. Yang pertama mendatangi sholat jamaah di masjid ya. Sudah lewat ya. Yang kedua adalah mendatangi majelis ilmu di masjid. Di masjid juga ini ya. Hadisnya disebutkan man khada ilal masjid. Ya, siapa yang datang ke masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan. Tidak ada maksud dan tujuannya kecuali yata'allama khairan. Dia ingin belajar kebaikan, yakni belajar agama Islam. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkan. Kana lahu ka ajri haji, maka pahalanya seperti pahala orang haji. Ya, taman, sempurna. Hajjatul haji. Ya, saya ulangi, man khada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan. Ya, au yu'allimahu kana lahu ka ajri haji. Haji taman hajjat. Siapa yang mendatangi ke masjid, ilal masjid disebutkan ke masjid. Ya. Tidak ada maksud dan tujuannya illa ayyata'allama, kecuali dia kepengin belajar mengenai agamanya dia, agama Islam. Yakni yata'allama khairan, maksudnya belajar agama Islam. Au yu'allimahu, atau dia yang mengajarkannya. Ya. Kana lahu ka ajri haji, maka pahala bagi dia seperti pahala orang yang haji dalam keadaan taman haji. Hajinya itu sempurna. Ya. Ini
amalan yang mulia sekali. Di sini disebutkan man ghada ilal masjid. Siapa yang datang ke masjid yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Jadi masjid merupakan sungguh-sungguh tempat yang sangat mulia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, ahabbul bilad ilallahi, tempat apa yang paling mulia di bumi ini? Maka beliau menjawab, masajidullah. Ahabbul bilad ilallahi masajidullah. Tempat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, masajidullah, adalah masjid-masjid. Maka hadis ini klop dengan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya siapa yang datang ke masjid dalam rangka ingin belajar, mempelajari agamanya, atau dia yang mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dalam keadaan sempurna haji. Apa ada orang yang hajinya tidak sempurna? Ada. Ya. Orang hajinya tidak sempurna, saya kasih contoh. Dia ihram tidak dari miqatnya. Contoh, turun di Jeddah langsung ke Mekah, baru pakai kain ihram. Nah, ini hajinya tidak sempurna. Karena apa? Dia pakai ihramnya telat. Harusnya dia di pesawat, karena dia di Jeddah langsung ke Mekah, dia turun di bandara Salim. Nah, ini tidak sempurna. Karena apa? Dia melanggar kewajiban berihram dari miqatnya. Itu contoh yang ekstrim dan banyak dilakukan. Tapi kalau dia ke Madinah dulu, kemudian dari Madinah dia ke Mekah, tidak. Ya. Ya. Dan lain-lain. Ya. Itu salah satu contohnya. Bahkan dia terkena dam. Dia harus membayar dam disebabkan pelanggaran terhadap miqatnya dia dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dalam keadaan tamman hajjat, sempurna, sampai sunnah-sunnahnya semuanya dia lakukan dengan baik. Maka inilah pahala yang diberikan kepada orang yang mendatangi masjid dalam keadaan untuk belajar atau mengajar ilmu agama. Kemudian disebabkan dengan ilmu yang mulia ini pula, maka satu-satunya perintah di dalam Al-Quran yang menyebutkan meminta tambahan itu hanyalah tambahan ilmu. Al-Quran 30 juz, tidak ada satu ayat pun yang berbicara mengenai permintaan tambahan bagi seorang hamba kecuali minta tambahan ilmu. Disebutkan dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. yakni Rasulullah SAW diperintahkan wakun, dan katakanlah Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahilah kepadaku ilmu. Perintah minta tambahan dalam Al-Quran tidak ada kecuali permintaan tambahan ilmu. Ada minta tambahan umur panjang? Tidak ada. Sebagian ulama mengatakan minta panjang umur itu makruh. Yang benar minta tambahan ilmu, ditambahi barokah di dalam umurnya. Minta tambahan umur saja, maksud saya umur, itu adalah makruh. Umur saja. Ya, semoga panjang umur Pak Hardi. Keliru. Harusnya ditambahi. Semoga panjang umur Pak Hardi dan barokah dalam umurnya. Nah, begitu. Orang awam selalu mengatakan panjang umur. Yang seperti ini keliru. Tidak ada permintaan tambahan umur tanpa ditambahi dengan barokah dalam umurnya. Tidak ada. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahlah kepadaku ilmu. Bukan minta tambah harta, bukan minta tambah yang lain-lain, tidak. Akan tapi wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahilah kepadaku ilmu, yakni surat Thaha ayat 114 ya. Ilmu apa yang dimintakan di dalam Al-Quran? Saya sudah sebutkan, yakni definisi ilmu. Ada yang masih ingat?
Definisi ilmu itu apa? Ada yang ingat tidak? Ya. Ada yang ingat? Ilmu itu apa? Ya udah malu mau jawabnya ya. Ilmu adalah yang pertama qala Allah, firman Allah. Wa qala Rasulullah. Yang kedua adalah ucapan atau sabda Rasul. Yang ketiga wa qala sahabat. Yang ketiga adalah ucapan sahabat. Jadi ilmu itu hanya 3. Yang pertama qala Allah, firman Allah yakni Al-Qur'an. Yang kedua qala Rasulullah, yakni sabda Nabi Rasulullah SAW, yakni hadis-hadis. Yang ketiga qala sahabat, ucapan-ucapan sahabat. Karena apa? Ucapan-ucapan sahabat ini menjelaskan keduanya. Saya ulang-ulang bahwa sahabat Nabi adalah orang yang dijamin oleh Al-Quran. Abadan, selama-lamanya tertulis nama apa mereka, pujian mereka dalam Al-Quran. Selama-lamanya diabadikan oleh Allah. Maka ucapan mereka itu adalah ilmu. Kalau mau ditambahkan yang keempat adalah hal-hal yang terkait menjelaskan ketiganya. Itu definisi ilmu. Makanya ilmu itu disebutkan dalam surat yang lain, dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah min ibadihi ulama hanyalah dari orang-orang yang berilmu. Bagaimana mungkin orang itu bisa takut kepada Allah? Pasti dia mempelajari ketiga ini, yakni Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan kemudian apa-apa yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga menjadikan rasa takutnya dia kepada Allah. Realisasi rasa takut seorang kepada Allah itu hanya cuma 2. Apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi rasa takut itu diwujudkan dalam wujud dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Yang ini adalah namanya takwa, ya. Dan orang yang berilmu dipuji dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Seperti halnya disebutkan dalam surat yang lain, yakni ditinggikannya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, ya. Yakni Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Ya. Darajatin, beberapa derajat. Yakni Allah tinggikan. Dalam kisah yang masyhur dalam Al-Qur'an, kisah yang termasuk kisah yang pertama, yakni diperintahkannya para malaikat dan termasuk para jin, ya, ini bersujud kepada Nabi Adam adalah disebabkan pula karena ini. Disebabkan karena ini. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa, Mas Renan? Ayat ke-30. Ini ceritanya. Cerita pertama kali mengenai ilmu itu adalah di dalam kisah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Allah itu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan bikin seorang khalifah, istilahnya fil ardi, di bumi itu. Bumi sudah diciptakan, ya. Maka qalu, para malaikat itu mendengar firman Allah itu, para malaikat itu menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka, para malaikat itu seolah-olah menyanggah, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan fiha, di dunia itu, wa yufsidu fiha, yakni ma yufsidu fiha, orang-orang yang akan berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Ya. Kemudian Allah menjawab,
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku itu, kata Allah, mengetahui kalian yang tidak ketahui, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Para ahli tafsir menjelaskan kenapa malaikat itu berkata seperti itu. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan yakni makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, karena bumi itu diisi, dihuni oleh para jin yang isinya bunuh-membunuh, saling bertengkar. Maka malaikat mengatakan seperti ini. Maka Allah bantah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya wa 'allama Adam, dan Allah mengajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Ini Nabi Adam itu diajari, wa 'allama, diberi ilmu oleh Allah. Asma'a kullaha, semua nama-nama itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma, kemudian aradahu 'alal malaikah, akan diadu, akan presentasi di hadapan para malaikat. Arada itu bisa diartikan presentasi di hadapan para malaikat. Jadi Allah itu ngajarin dulu. Pak Zainal mau tak tampil, kita ngajarin dulu. Pak Zainal ini diapalakan. Punya hafal apa? Oke, nanti tak suruh tampil. Nah, Allah begitu. Wa 'allama Adam itu diajarin dulu. Semua namanya, kullaha, semuanya. Summa, kemudian aradahu 'alal malaikah, akan dihadapkan untuk presentasi di hadapan para malaikat. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Apa lanjutannya Pak Zainal? Summa aradahu 'alal malaikah. Kemudian Allah berfirman, qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sholihin. Wahai para malaikat, ambiuni, beritahu saya, kata Allah, bi asma'i haula'i, nama-nama itu semuanya, in kuntum sholihin, kalau kalian itu orang-orang yang benar. Jadi Allah nantang, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sholihin. Malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perhatikan jawaban malaikat. Jawaban malaikat yang pertama adalah pujian kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami itu tidak punya ilmu illa kecuali ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat merasa mengakui, kami tidak punya ilmu, lah belum diulang. Illa ma'alamtana, kecuali yang sudah diajarkan kepada kami. Perhatikan penutup dari jawaban ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Dan sesungguhnya Engkau alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya. Ada orang dalam menjawab, yang pertama adalah memuji kepada Allah, kemudian dia mengakui kekurangan dan kesalahannya, ditutup dengan pujian lagi kepada Allah. Ini adab yang sangat mulia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka malaikat kalah, mengakui kekalahan. Kemudian Nabi Adam diperintahkan, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu mereka semuanya nama-nama itu. Maka Nabi Adam jelentreng segenap kabeh, bener kabeh. Ya, dalam ayat ini, ambihum, beritahu mereka bi asma'ihim, semua nama-nama itu. Dan Nabi Adam bisa menjawab semuanya dengan benar dan tepat. Ya, ini cerita mengenai kisah Nabi Adam diajari oleh Allah, dan kemudian malaikat mengakui kalah ilmunya.
Ya. Kemudian disebutkan dalam lanjutan ayatnya apa Pak Zainal? Wa idh qulna lil malaikati inni wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami perintahkan lil malaika kepada para malaikat sujud. Lil malaikati isjudu, sujudlah kalian semuanya li Adam kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ini orang yang aba wastakbar, dia enggan. Aba itu enggan, wastakbar, dan dia dalam keadaan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi diperintahkannya para malaikat dan para jin, termasuk di dalamnya iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam karena keutamaan ilmu beliau. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan kemudian malaikat semuanya sujud illa iblis disebutkan karena apa? Di situ iblis termasuk, di situ juga diperintahkan. Jadi para malaikat semuanya dan iblis juga disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Tapi fasajadu illa iblis, iblis itu tidak mau. Aba wastakbar, dalam keadaan enggan dia dan sombong. Karena minal kafir. Ya, seperti itu. Ini perintah Allah yang sangat mulia. Memerintahkan malaikat, makhluk-makhluk yang mulia bersujud kepada Bapak kita Nabi Muhammad alaihissalam disebabkan ilmu yang ada pada beliau. Dan kemudian Allah hadiahkan kepada Nabi Adam. Ya, apa lanjutannya? Pak Zainal, besok dia malukan ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Wa qulna ya Adam, wahai Adam, dikabarkan di sini Adam uskun, kamu itu tinggal. Uskun wa qulna ya Adam uskun anta, kamu, wa zawjukal jannah, kamu dan istrimu di surga. Ya. Nabi Adam dan istrinya. Jadi disebutkan di sini, kemudian Nabi Adam itu diperintahkan tinggal di surga. Dalam ayat ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha, dan makanlah darinya, dari surga itu, raghadan, dengan leluasa, haitsu syi'tuma, sekarepmu apa baik. Haitsu itu apa saja, syi'tuma karepmu, bahasa Jawa. Jadi Nabi Adam disuruh tinggal di surga dengan istrinya, masih dikasih kekhususan, wis apa baik ngono. Maka disebutkan di sini dengan kata-kata dalam firman ini, wa kula minha, wa kula itu makanlah, makanlah minha dari surga itu. Haitsu syi'tuma, haitsu dengan fa, syi'tuma dengan syin. Haitsu apa baik karepmu. Nah, ternyata iblis itu mengintai. Fa'azallahuma syaitan, dan iblis itu disebut di sini dengan kata ganti syaitan. Fa'azallahuma, menggelincirkan keduanya. Fa'azallahuma syaitan, fa'akhrajahuma, dan mengeluarkan dari surga. Ya, kemudian mohon maaf, tadi ada tambahan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Tambahnya apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi aja merek-merek wit kiye. Fala taqrabu, fala aja taqrabu merek-merek. Fala taqrabu hadhihi syajarah, hadhihi haring wit kiye. Jadi wis dibebaskan apa baik ngono karepe. Ada satu larang. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kowe aja merek-merek haring wit siji. Fatakuna minal zalim. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Ya, ini kisahnya seperti itu.
Iblis itu iri, maka fa'azallahuma, terus diirik-iriki supaya apa? Melanggar larangan dari Allah, fala taqrabah hadhihi syajarah. Ya. Tapi Allah Maha rahmat dan kasih sayang. Makanya disebutkan di kelanjutan ayatnya adalah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam itu diberitahu, fatalaqqa, menerima min rabbih, dari Allah, kalimat, dan yakni ucapan-ucapan untuk fataba alaihi, bertobat kepada Allah. Dan disebutkan dalam ayat yang lain berupa doa apa? Rabbana ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini terpakas ya. Kita ya. Rabbana zalamna, Ustaznya siapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cerita Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, dengan itu diadu, istilahnya disuruh pinter-pinteran kalau malaikat. Ya, inilah ilmu. Ilmu itu adalah qaul Allah wa qaul Rasul wa qaul sahabat. Dan indikasi ilmu itu yakni menjadikan orang itu taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan dan melaksanakan perintah-perintah. Makanya disebutkan di dalam surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Ada kata sami'na wa ata'na ini di surat An-Nur, yakni menceritakan innama kana qaulal mu'minin, yakni ucapan orang-orang mukmin, idza du'u ila Allahi wa rasulih, jika mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, apa jawabannya? Liyahkuma bainahum, yakni mengenai hukum-hukum yang ditetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin. Apa mereka jawabnya? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, dan dipuji, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Berarti apa? Orang-orang yang sami'na wa ata'na, ketika diberikan ilmu, mereka ucapannya tiada lain kecuali mereka sami'na wa ata'na. Ini dipuji oleh Allah. Yakni para sahabat Nabi, yakni mereka dipuji karena mereka selalu sami'na wa ata'na ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian definisi ilmu sudah ya. Rasulullah SAW sendiri menyebutkan ya tentang perintah untuk menuntut ilmu ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yakni menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Tidak ada tambahan wa muslimati. Kalau disebut muslim artinya wa muslimati. Disebutkan dalam hadis ini hanya muslim, artinya wa muslimati. Jangan disebutkan wa muslimati. Kalau dengan menyebutkan itu berarti dia merubah lafaz hadisnya. Lafaz hadisnya hanya berarti pada muslim, tapi artinya wa muslimatin, ya. Dan disebutkan pula bahwasanya keutamaan ilmu ini menjadikan orang itu jalan yang mudah menuju surga. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ini siapa yang menempuh satu jalan tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dia menuntut ilmu, maka maksudnya di sini adalah ilmu yang saya sebutkan tadi, ilmu agama. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah jadikan baginya dengan menuntut ilmu itu tariqan ila jannah, jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu dengan ilmu, bukan dengan yang lain-lain. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ilmu itu menandakan orang baik atau tidaknya itu juga diukur dari ilmu. Sehingga disebutkan may yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham terhadap agama. Artinya apa? Orang yang tidak paham agama itu tidak akan menjadi orang yang baik. Pasti ibadahnya kacau, apa-apanya kacau. Karena apa? Tidak paham agama. Berarti ngawur. Bahasa kasarnya itu ngawur. Karena disebutkan di sini mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, yakni kebaikan, maka Allah akan jadikan dia yufaqihu fiddin, yakni faqih, yakni paham terhadap agama, sehingga dia beramal dalam keadaan tepat, tidak beramal dalam keadaan yang keliru atau salah kaprah. Seperti itu ya. Ini merupakan awal saja ya. Nanti insya Allah satu pertemuan lagi selesai ya. Untuk yang menghadiri majelis ilmu di masjid adalah merupakan salah satu amal ibadah yang berpahala sebagaimana pahala orang yang beribadah haji ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.